Wow, Fibonacci, seorang ahli matematika paling berbakat abad pertengahan Eropa. Tahukah kalian, pada abad ke-13 di Eropa, ada seorang ahli matematika paling berbakat bernama Leonardo Fibonacci. Dikenal juga sebagai Leonardo dari Pisa atau Leonardo Pisano. Fibonacci lahir di pusat komersial Pisa. Ia merupakan putra Boccaccio yang mana ayahnya bekerja di bidang bisnis perdagangan. Pekerjaan ayahnya dalam bisnis perdagangan ini membuat Fibonacci tertarik dengan aritmatika. Pada masa itu, bisnis besar Italia pada umumnya memiliki gudang di berbagai belahan dunia Mediterania. Pada suatu waktu, ketika ayahnya menjabat sebagai manajer bea cukai, Fibonacci ikut serta dalam perjalanan panjang bersama ayahnya ke Mesir, Sisilia, Yunani, dan Suriah. Perjalanan panjang itu membawanya mengenal praktik matematika Hindu dan Arab. Fibonacci terkesima dengan keunggulan praktis metode perhitungan Hindu dan Arab itu. Dari ketersimaannya itu, pada tahun 1202, tak lama setelah dia kembali ke rumah, kemudian ia menerbitkan karyanya yang terkenal berjudul Liber Abaci. Buku Liber Abaci edisi kedua yang muncul pada tahun 1228 dikhususkan untuk aritmatika dan aljabar dasar. Buku ini banyak menggambarkan dan sangat mendukung notasi Hindu-Arab dan juga banyak membantu pengenalan angka-angka ini ke Eropa. Dalam 15 bab pekerjaan dijelaskan tentang membaca dan menulis angka baru, metode perhitungan dengan bilangan bulat dan pecahan, perhitungan akar kuadrat dan pangkat 3, serta solusi persamaan linear dan kuadrat baik dengan permisalan ataupun dengan proses aljabar. Aplikasi matematika dari buku ini dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti barter, kemitraan, aligasi, dan geometri pengukuran. Buku ini merupakan karya berharga yang berisi segudang masalah yang kemudian menjadi gudang ide bagi penulis selama berabad-abad. Fibonacci selanjutnya muncul pada tahun 1220 yang berjudul Fibonacci's Practica Geometriae yang membahas tentang geometri dan trigonometri. Dan karya selanjutnya muncul pada tahun 1225 yang berjudul Liber Quadratorum, sebuah karya brilian dan orisinal tentang analisis tak tentu yang membuat Fibonacci diakui sebagai ahli matematika terkemuka di bidang ini di samping Diopantus dan Fermat. Bakat Fibonacci mencuri perhatian Kaisar Frederick II, sehingga ia diundang ke pengadilan kerajaan untuk mengikuti turnamen matematika. Pada turnamen matematika tersebut, Fibonacci diminta untuk menjawab 3 masalah yang ditetapkan oleh John dari Palermo, seorang anggota rombongan Kaisar. Masalah pertama adalah menemukan bilangan rasional X sedemikian rupa sehingga X kuadrat tambah 5 dan X kuadrat kurang 5 masing-masing adalah kuadrat dari bilangan rasional. Fibonacci memberikan jawaban X-nya adalah 41/12 yang jawaban Fibonacci itu benar karena jika 41/12 dikuadratkan ditambah 15 merupakan kuadrat dari bilangan rasional 49/12 dan jika 41/12 dikuadratkan dikurang 5 adalah kuadrat dari bilangan rasional 31/12. Ikut penjabarannya. Masalah kedua adalah menemukan solusi untuk persamaan kubik X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah 10X sama dengan 20. Fibonacci mengatakan tidak ada akar persamaan yang dapat dinyatakan melalui irasionalitas bentuk akar A ditambah akar B, atau dengan kata lain tidak ada akar yang dapat ditemukan dengan nilai yang dapat diukur dengan penggaris ataupun kompas pada masa itu. Masalah yang ketiga adalah temukanlah solusi untuk masalah berikut. 3 orang memiliki setumpuk uang, bagian mereka adalah 1/2, 1/3, dan 1/6. Setiap orang mengambil uang dari tumpukan sampai tidak ada yang tersisa. Orang pertama kemudian mengembalikan 1/2 yang diambilnya, orang kedua mengembalikan 1/3 yang diambilnya, dan orang ketiga mengembalikan 1/6 yang diambilnya. Ketika total yang dikembalikan dibagi rata di antara semua orang, ternyata masing-masing memiliki apa yang menjadi bagiannya.
berapa banyak uang yang ada di tumpukan pertama dan berapa banyak yang diambil masing-masing orang. Ini adalah solusi yang Fibonacci temukan untuk masalah tersebut. Misalkan S menunjukkan jumlah asli dan 3X, jumlah total yang dikembalikan. Sebelum setiap orang menerima sepertiga dari jumlah yang dikembalikan, ketiga orang tersebut memiliki 1/2 dikurang X, 1/3 dikurang X, dan 1/6 dikurang X. Karena ini adalah jumlah yang dimiliki setelah mengembalikan 1/2, 1/3, dan 1/6 dari apa yang pertama mereka ambil, jumlah yang diambil pertama kali adalah 2 dikali S/2 dikurang X, kemudian 3/2 dikali S per 3 dikurang X, kemudian 6/5 dikali S/6 dikurang X, dan jumlah ini ditambahkan bersama-sama dengan S. Oleh karena itu, didapatkan 7S sama dengan 47X, dan masalahnya berupa masalah tak tentu. Fibonacci mengambil solusi S sama dengan 47 dan X sama dengan 7, maka jumlah yang diambil oleh setiap orang dari tumpukan awal adalah 33, 13, dan 1. Dan lagi, jawaban Fibonacci kembali benar. Sekali lagi, betapa hebatnya Fibonacci. Dari ketiga soal turnamen tadi, Fibonacci hanya memberikan jawaban dari pikirannya sendiri. Wah, hebat sekali. Jawaban Fibonacci yang muncul tanpa diskusi terlebih dahulu untuk soal-soal yang serumit ini telah menimbulkan kegemparan, menunjukkan betapa jeniusnya sosok Fibonacci ini.